Udara di desa itu terasa berat, dingin, dan berbau tanah basah yang bercampur aroma melati. Ranu, seorang mahasiswa semester akhir dengan rambut acak-acakan dan kacamata tebal, menatap sekelilingnya dengan mata curiga. Ia terpaksa pindah ke rumah peninggalan kakeknya di desa terpencil ini setelah orang tuanya bangkrut. Rumah itu, sebuah bangunan tua dengan cat mengelupas dan jendela yang berderit, terletak di ujung jalan yang sepi. Di seberangnya, terbentang lahan yang dihiasi nisan-nisan berlumut dan batu-batu nisan yang miring. Itu adalah kuburan tua yang tampak tidak terurus. Sejak Ranu tiba, ada satu pemandangan aneh yang menarik perhatiannya. Sebuah warung kecil yang tepat berada di samping pintu masuk kuburan. Warung itu tidak ada tanda-tanda kehidupan di siang hari. Pintunya tertutup rapat, jendelanya kotor, dan meja-meja di depannya berdebu. Namun, begitu malam tiba, keajaiban aneh terjadi. Warung itu tiba-tiba hidup. Lampu-lampu kuningnya menyala, asap mengepul dari dapur, dan tawa riang terdengar samar-samar. Anehnya, warung itu selalu ramai, bahkan di tengah malam buta. Penduduk desa menghindari warung itu seolah-olah tempat itu dikutuk. Mereka menyebutnya warung tengah malam. Peringatan-peringatan datang bertubi-tubi. Ibu pemilik warung kelontong di seberang jalan, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan, memandangnya dengan iba. "Jangan pernah ke sana, Nak. Warung itu bukan untuk manusia hidup," bisiknya suatu sore saat Ranu membeli mie instan. Seorang pemuda yang mengantar galon air juga memberi peringatan serupa. Mereka yang ke sana tidak pernah sama lagi. Sesuatu dari sana akan menempel pada mereka. Ranu hanya tersenyum sopan. Sebagai seorang yang dididik secara ilmiah, ia tidak percaya tahayul. Baginya, ada penjelasan logis untuk setiap hal aneh. Mungkin warung itu hanya buka di malam hari untuk melayani pekerja malam atau orang-orang yang insomnia. Malam itu, rasa penasaran Ranu mencapai puncaknya. Ia tidak bisa tidur. Bunyi jangkrik bersahutan dan suara lolongan anjing dari kejauhan menambah ketegangan. Ia menatap keluar jendela, dan seperti ditarik oleh magnet, matanya tertuju pada warung tengah malam. Lampu kuningnya memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan kegelapan kuburan di sampingnya. Ranu melihat beberapa orang duduk di meja, menikmati hidangan mereka. Mereka terlihat normal, tidak seperti yang digambarkan oleh penduduk desa. Ranu merasa tantangan mentalnya sedang diuji. Ia harus membuktikan bahwa semua peringatan itu hanyalah omong kosong. Tanpa berpikir panjang, Ranu mengambil jaket, kunci, dan berjalan keluar. Jantung Ranu berdebar kencang saat ia melangkahkan kakinya melewati pintu warung. Bau harum masakan yang tidak bisa ia identifikasi langsung menyambutnya. Di dalam, suasana terasa seperti di dunia lain. Lampu-lampu minyak yang remang-remang, meja-meja kayu tua yang berjejer, dan sebuah gerobak makanan di sudut. Pemiliknya, seorang wanita parubaya berambut panjang yang dikunci rapi, menyambutnya dengan senyum. Wajahnya ramah, tetapi matanya memiliki tatapan kosong yang membuat Ranu merasa merinding. "Selamat datang, anak muda," sapanya dengan suara lembut. "Aku Mbak Wati." Ranu memilih sebuah meja kosong di sudut. Pengunjung warung sangat beragam. Ada seorang tukang ojek dengan jaket usang, seorang wanita berpakaian rapi seperti pebisnis, dan sekelompok pemuda yang asyik bermain kartu. Mereka semua terlihat normal, tetapi Ranu merasakan aura aneh. Mereka jarang berbicara satu sama lain, dan ketika mereka berbicara, suara mereka sangat pelan, hampir seperti bisikan. Semua mata mereka memiliki kilatan yang sama, kilatan yang kosong dan dingin. "Mau pesan apa?" tanya Mbak Wati. Ranu menunjuk sebuah menu yang ditempel di dinding. "Nasi goreng, Mbak, dan es teh." Mbak Wati mengangguk dan mulai memasak. Asap dari wajan mengepul dengan wangi yang menggoda. Ketika nasi goreng itu disajikan, Ranu terkejut. Aroma rempahnya begitu kuat dan menggugah selera. Ia mengambil suapan pertama dan matanya terbelalak. Nasi goreng itu adalah yang terenak yang pernah ia makan. Rasanya begitu sempurna, seolah-olah setiap butir nasi telah dipersiapkan dengan hati-hati. Ranu makan dengan lahap,
melupakan sejenak rasa dingin yang merambat dari bawah kakinya. Namun, di tengah-tengah kenikmatannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa dingin itu tidak kunjung hilang. Ia menatap ke arah Mbak Wati. Wanita itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong. Ranu merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk segera pergi. Ketika ia hendak membayar, Mbak Wati menolak. Sudah lunas. Nikmatilah hidangan ini, dan kembalilah lagi kapan-kapan. Ranu merasa bingung, tetapi ia tidak ingin berdebat. Ia meninggalkan uangnya di meja dan buru-buru keluar. Begitu ia berada di luar, ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan kalung peninggalan ibunya di meja warung. Kalung itu, sebuah liontin perak dengan ukiran berbentuk bulan sabit, adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ibunya. Ia panik, tetapi ketika ia berbalik untuk masuk kembali, pintu warung sudah tertutup rapat dan lampu-lampu telah padam. Warung tengah malam kembali menjadi bangunan kusam yang sepi. Hanya keheningan kuburan yang menemani Ranu di malam itu. Sejak Ranu mengunjungi warung tengah malam, hidupnya tidak lagi sama. Setiap kali ia kembali dari warung, ia mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang, dikejar oleh bayangan hitam yang tak memiliki wajah. Bayangan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengejar dan terus mengejar. Ranu akan terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah, dan jantung berdebar kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti bayangan itu benar-benar ada di dalam kamarnya. Hal-hal aneh juga mulai terjadi di sekitarnya. Suatu malam, ia mendengar suara bisikan dari luar jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya angin, tetapi bisikan itu semakin jelas, memanggil-manggil namanya dengan suara serak. Ketika ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa, hanya pohon beringin tua yang bergoyang pelan. Di malam lain, Ranu meletakkan cangkir kopi di meja, tetapi ketika ia berbalik, cangkir itu sudah berada di lantai. Ia yakin ia tidak menjatuhkannya. Pintu-pintu di rumahnya juga sering terbuka sendiri, padahal Ranu yakin ia telah menguncinya. Ranu mulai mencatat semua kejadian aneh ini. Ia memperhatikan bahwa setiap kali ia kembali dari warung, intensitas kejadian aneh ini meningkat. Ranu mencoba tidak pergi ke warung selama beberapa malam, dan mimpi buruk serta suara-suara aneh itu berhenti. Namun, rasa penasaran dan keinginan untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah kebetulan membuatnya kembali ke warung itu. Dan benar saja, begitu ia kembali dari sana, kejadian-kejadian aneh itu kembali. Di warung, ia bertemu dengan pengunjung lain yang dikenalnya. Seorang tukang ojek yang sering mangkal di dekat perempatan desa, seorang pebisnis yang sering memakai setelan jas, dan seorang mahasiswa lain dari kota yang sedang melakukan penelitian di desa itu. Ranu mencoba berbicara dengan mereka, menanyakan apakah mereka mengalami hal yang sama. Tetapi, respons mereka sangat aneh. Mata mereka kosong, seperti ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Mereka hanya menjawab dengan singkat. Ya, tapi itu biasa saja. Ranu menyadari bahwa semua pengunjung lain di warung itu juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Mereka semua kehilangan sesuatu, tidak hanya barang-barang berharga, tetapi juga sesuatu dari dalam diri mereka, seperti kebahagiaan, emosi, atau bahkan ingatan. Ranu mulai merasa takut. Ia merasa dirinya terjebak dalam lingkaran setan. Ia mencoba melarikan diri dari warung itu, tetapi setiap kali ia melakukannya, ia merasakan tarikan yang kuat untuk kembali. Ini bukan hanya tentang makanan lezat atau suasana yang unik, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berbahaya, yang menghubungkan warung itu dengan semua pengunjungnya. Ranu memutuskan bahwa ia harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk memutus ikatan dengan warung tengah malam. Kekhawatiran Ranu semakin menjadi-jadi ketika ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan ketenangan jiwanya, tetapi juga kalung peninggalan ibunya. Kalung itu adalah satu-satunya barang yang ia miliki yang memiliki nilai sentimental yang tak ternilai harganya. Ia mencari di setiap sudut kamarnya, di bawah tempat tidur, di dalam laci. Bahkan ia memeriksa kembali setiap pakaian yang ia kenakan saat mengunjungi warung. Hasilnya nihil. Kalung itu hilang. Ranu yakin ia telah meninggalkannya di meja warung.
Ia mencoba menghubungi Mbak Wati, tetapi tidak ada nomor telepon yang tercantum di warung itu. Ketika ia kembali ke warung itu di siang hari, warung itu kembali menjadi bangunan kusam yang tak berpenghuni. Ia berulang kali mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Ranu merasa putus asa dan marah. Suatu malam, Ranu bertemu dengan seorang pengunjung lain di warung, seorang pria parubaya yang selalu mengenakan jas. Ranu memberanikan diri mendekatinya. "Maaf, Pak, tapi apa Bapak merasa kehilangan sesuatu sejak sering ke sini?" tanyanya. Pria itu menatap Ranu dengan mata kosong. "Ya," jawabnya dengan suara serak. "Aku kehilangan jam tanganku." Ranu menyadari bahwa jam tangan itu adalah barang peninggalan ayahnya. Ia teringat pria itu selalu memakai jam tangan itu setiap kali mereka bertemu. Sekarang, pergelangan tangannya kosong. Kejadian serupa dialami oleh beberapa pengunjung lain yang dikenalnya dari warung. Ranu berbicara dengan tukang ojek yang sering nongkrong di sana. Tukang ojek itu bercerita bahwa ia kehilangan cincin kawinnya. Seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan besar bercerita bahwa ia kehilangan liontin berliannya, satu-satunya hadiah dari suaminya yang telah meninggal. Ranu mulai mencurigai adanya hubungan antara warung tengah malam dengan hilangnya barang-barang berharga ini. Warung itu tidak hanya mengambil ketenangan mereka, tetapi juga barang-barang yang paling mereka sayangi. Ranu merasa seperti ada kutukan yang tersembunyi di balik keramahan Mbak Wati dan kelezatan masakannya. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus bertindak. Ranu tidak bisa hanya menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia harus membongkar misteri di balik warung ini. Ranu kembali ke rumahnya dan mulai mencari petunjuk. Ia ingat bahwa kakeknya, yang juga seorang jurnalis amatir, memiliki banyak buku dan catatan tentang desa ini. Mungkin, di antara tumpukan-tumpukan itu, ia akan menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Ranu merasa bahwa ia baru saja memulai perjalanannya. Perjalanan yang akan membawanya ke dalam kegelapan, ke dalam rahasia yang tersembunyi di balik kuburan tua dan warung yang selalu ramai di tengah malam. Rasa putus asa Ranu perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Ia tahu ia harus mencari tahu lebih banyak tentang warung tengah malam dan pemiliknya, Mbak Wati. Ranu memulai investigasinya dengan cara yang paling sederhana, bertanya kepada penduduk desa. Ia mendatangi warung kelontong yang dikelola oleh seorang nenek tua, mencoba mengorek informasi tentang Mbak Wati. "Mbak Wati? Siapa itu?" tanya sang nenek dengan nada curiga. Wajahnya langsung tegang. "Pemilik warung di sebelah kuburan, Nek," jawab Ranu, berusaha terdengar santai. Sang nenek menggelengkan kepala. Tangannya gemetar saat menyusun bungkus-bungkus mie instan. "Tidak ada warung di sana. Dan jangan pernah membicarakan hal itu lagi. Kau tidak seharusnya berada di sini." Setelah itu, ia menolak untuk menjawab pertanyaan Ranu lebih lanjut. Matanya memancarkan ketakutan yang dalam. Ranu juga mencoba bertanya kepada beberapa penduduk lain, tetapi respons mereka sama. Mereka semua mengalihkan pembicaraan, tanpa ketakutan, atau bahkan pura-pura tidak mendengar. Ranu menyadari bahwa ada semacam tabu di desa ini tentang warung itu, sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh penduduk setempat. Mereka semua tampak tahu sesuatu, tetapi tidak ada yang mau membicarakannya. Dengan jalan buntu di depan mata, Ranu kembali ke rumah kakeknya. Ia ingat bahwa kakeknya, seorang jurnalis amatir yang gemar mengumpulkan cerita-cerita dan legenda lokal, mungkin memiliki petunjuk. Ranu mulai mengobrak-abrik gudang tua yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Ia menemukan tumpukan-tumpukan koran lama, buku-buku catatan, dan sebuah kotak kayu yang terkunci. Di dalam salah satu laci, ia menemukan sebuah jurnal tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Di halaman depannya, tertera tulisan tangan kakeknya, catatan desa dan legenda yang terlupakan. Jurnal itu berisi cerita-cerita aneh tentang desa itu, dari mitos tentang sungai yang mengalir mundur hingga legenda tentang pohon beringin yang bisa berbicara. Ranu membalik-balik halaman hingga ia menemukan sebuah bagian yang menarik perhatiannya. Kakeknya menulis tentang sebuah perjanjian yang dibuat oleh penduduk desa terdahulu untuk menenangkan arwah gentayangan. Catatan itu mengisyaratkan adanya sebuah persembahan
yang diberikan untuk menjaga kedamaian. Tidak ada nama yang disebutkan secara eksplisit, tetapi detail-detailnya membuat Ranu merinding. Di antara halaman-halaman jurnal itu, terselip sebuah peta kuno. Peta itu terlihat seperti sketsa tangan, menunjukkan denah desa dan kuburan tua. Ada sebuah tanda silang merah yang dibuat dengan tinta merah pudar, menunjuk ke sebuah makam di bagian paling belakang kuburan. Di bawah tanda itu, kakeknya menulis, "Tempat istirahat terakhir dari wanita yang tidak pernah tidur." Jantung Ranu berdebar kencang. Ia merasa ia semakin dekat dengan kebenaran. Malam itu, Ranu memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari peta kakeknya. Ia mengenakan jaket tebal, membawa senter, dan berjalan ke arah kuburan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Ranu berjalan dengan hati-hati, melewati nisan-nisan yang miring dan patung-patung malaikat yang tertutup lumut. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan. Senter Ranu menyusuri setiap nisan, mencari yang cocok dengan deskripsi di peta. Ia akhirnya menemukan makam yang dicari, tepat di bawah pohon beringin yang menjulang tinggi. Makam itu adalah sebuah batu nisan besar, tidak memiliki nama, hanya ukiran aneh di permukaannya. Ukiran itu adalah sebuah bulan sabit yang dikelilingi oleh pola-pola geometris yang rumit. Ranu terkejut. Ukiran itu persis sama dengan pola yang ada di kalung peninggalan ibunya yang hilang. Ia menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Kalung itu adalah kunci. Kunci untuk apa? Ranu belum tahu. Ia mengamati makam itu lebih dekat dan melihat sebuah celah kecil di sisi batu nisan. Ranu mengambil sebuah tongkat kecil dan menusuk celah itu. Sesuatu berbunyi dari dalam, seperti suara logam yang bergeser. Ranu semakin yakin bahwa di bawah makam ini tersembunyi sebuah rahasia. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya. Ia harus menggali. Ranu menemukan sebuah batu yang dapat ia gunakan untuk mengungkit makam. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mulai menggali tanah di sekitar makam itu. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah kotak tua yang terkunci di bawah tanah. Kotak itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk, dengan kunci yang terbuat dari perak. Kunci itu berbentuk bulan sabit. Ranu menyadari bahwa kunci itu adalah kalung ibunya. Ia kembali ke rumahnya dengan kotak itu. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia yakin bahwa di dalam kotak ini, ia akan menemukan jawaban atas semua misteri yang telah menghantuinya. Ranu membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto lama dan surat-surat yang sudah menguning. Foto-foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang cantik, dengan senyum yang ceria. Ranu menyadari bahwa wanita itu adalah Mbak Wati, tetapi jauh lebih muda dan memiliki mata yang penuh kehidupan. Surat-surat itu menceritakan sebuah kisah yang tragis. Wanita itu bernama Anjani. Ia adalah seorang seniman yang tinggal di desa itu. Ia jatuh cinta pada seorang pemuda kaya yang berjanji akan menikahinya. Namun, pemuda itu hanya memanfaatkan Anjani. Ia mencuri semua barang berharga Anjani dan meninggalkannya. Anjani meninggal karena patah hati dan dikuburkan di dekat rumahnya. Surat-surat itu juga menyebutkan bahwa Anjani tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang hingga barang-barang berharga yang dicuri darinya kembali. Ranu merasa merinding. Ia menyadari bahwa Mbak Wati adalah Anjani. Ia bukan manusia hidup. Warung itu adalah manifestasi dari dendamnya. Ia mengumpulkan barang-barang berharga dari pengunjung yang dicuri oleh leluhur mereka, sebagai ganti dari kebahagiaan yang dicuri darinya. Warung tengah malam adalah perangkap. Sebuah cara bagi Anjani untuk membalas dendam pada dunia. Ranu sekarang mengerti segalanya. Ia tidak lagi ketakutan. Ia hanya merasa iba. Anjani bukanlah iblis. Ia hanya arwah yang tersesat. Dan Ranu tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Ranu tidak bisa tidur malam itu. Seluruh potongan teka-teki kini menyatu dalam pikirannya, membentuk gambaran yang menakutkan sekaligus menyedihkan. Warung tengah malam bukanlah tempat yang dikelola manusia hidup, melainkan manifestasi dari dendam seorang arwah bernama Anjani. Setelah menemukan jurnal kakeknya dan kotak tua di bawah makam tak bernama,
Ranu kini mengerti alasan dibalik semua kejadian aneh yang ia alami. Dengan langkah mantap, Ranu kembali ke warung itu saat tengah malam. Warung itu tampak seperti biasa, ramai dengan pengunjung yang makan dalam keheningan aneh. Ranu melihat Mbak Wati berdiri di dekat gerobak. Matanya yang kosong menatap lurus ke depan. Ranu berjalan menghampirinya, membawa kotak tua itu di tangannya. "Mbak Wati," panggil Ranu dengan suara tegas. Wanita itu tidak bergerak. "Aku sudah bilang, kau tidak perlu membayar." "Aku tidak datang untuk makan, Anjani," balas Ranu. Ia sengaja menyebut nama asli wanita itu. Mbak Wati tersentak. Matanya yang kosong kini memiliki kilatan tajam. Ia menatap Ranu dengan curiga. Ranu membuka kotak kayu itu dan menunjukkan isinya. Surat-surat yang sudah menguning dan foto-foto dirinya di masa lalu. "Aku tahu segalanya," kata Ranu. "Aku tahu kau adalah Anjani. Aku tahu kau dikhianati dan barang-barang berhargamu dicuri." Seketika, suasana di warung itu berubah. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip, dan semua pengunjung di dalamnya berhenti makan, menatap Ranu dengan mata dingin. Ranu merasa ngeri, tetapi ia tidak mundur. Ia harus melanjutkan. Mbak Wati, atau Anjani, akhirnya mengakui identitasnya. Ia menceritakan kisah tragisnya dengan suara yang bergetar. "Kau benar, anak muda," katanya. "Aku Anjani. Dulu aku adalah seorang seniman, dan semua yang aku miliki aku berikan pada pria yang aku cintai. Tapi dia hanya memanfaatkanku. Dia mencuri semua yang aku punya, termasuk kalung bulan sabit peninggalan ibuku." Suaranya dipenuhi amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. "Dan kau tahu apa yang paling menyakitkan? Dia bukan satu-satunya. Leluhur dari orang-orang ini juga mencuri dari orang lain. Mereka semua mengambil sesuatu dari kami, dan aku ingin mereka merasakannya juga." Ranu mengamati para pengunjung warung. Seorang tukang ojek, seorang pengusaha, seorang mahasiswa. Mereka semua kehilangan barang-barang yang paling mereka sayangi. Ranu akhirnya mengerti. Warung ini adalah tempat Anjani melampiaskan dendamnya. Ia tidak hanya mengambil barang-barang mereka, tetapi juga ketenangan dan kebahagiaan mereka, membiarkan mereka hidup dalam lingkaran aneh yang tidak bisa mereka lepaskan. "Aku tidak ingin menyakiti mereka," lanjut Anjani. "Aku hanya ingin mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling mereka sayangi. Sama seperti aku. Warung ini adalah persembahan untukku. Mereka datang dengan sukarela, dan aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, barang-barang berharga yang dicuri oleh leluhur mereka." Setelah mendengarkan pengakuan Anjani, Ranu merasa iba. Ia menyadari bahwa Anjani bukanlah sosok jahat yang hanya ingin menyakiti orang lain. Ia hanyalah arwah yang tersesat, terjebak dalam lingkaran dendam dan kesedihan. Dendam Anjani adalah sebuah kutukan yang tak hanya menghantuinya, tapi juga menghantui setiap pengunjung yang datang ke warungnya. "Dengarkan aku, Anjani," kata Ranu dengan lembut. "Dendam ini tidak akan membuatmu damai. Itu hanya akan membuatmu terikat di tempat ini selamanya. Apa yang harus aku lakukan? Mereka tidak akan pernah mengembalikan apa yang telah dicuri dari aku." Suara Anjani terdengar putus asa. Ranu menatap mata Anjani, yang kini tidak lagi kosong, tetapi dipenuhi kesedihan. "Aku tahu, tapi kau juga tidak bisa mengambil barang-barang dari mereka yang tidak bersalah. Yang kau butuhkan bukanlah barang-barang itu, Anjani, tetapi pengakuan dan pengampunan." Anjani terdiam. Kata-kata Ranu seperti menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia tidak pernah berpikir seperti itu. Sejak ia meninggal, yang ia rasakan hanyalah amarah dan keinginan untuk membalas dendam. "Aku akan membantumu," kata Ranu. "Aku akan membantu para pengunjung ini mengembalikan apa yang telah hilang, bukan hanya barang-barang mereka, tetapi juga kedamaianmu. Ini bukan tentang barang-barang itu. Ini tentang memutus kutukan ini. Dengan mengembalikan barang-barang itu, kita tidak hanya mengembalikan apa yang mereka sayangi, tetapi kita juga membebaskanmu." Ranu menyadari bahwa ia telah membuat perjanjian yang tak terlihat dengan Anjani.
Perjanjian untuk membebaskan dirinya dari kutukan dendam yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Anjani menatap Ranu, dan Ranu bisa melihat sedikit harapan di matanya. Bagaimana caranya? Tanyanya. Kita akan mengembalikan semua yang telah hilang, jawab Ranu. Kita akan melakukannya bersama-sama. Aku akan berbicara dengan mereka. Aku akan menjelaskan semuanya. Dan aku yakin, mereka akan bersedia membantu. Karena mereka juga ingin bebas dari ikatan ini. Pada malam itu, Anjani tidak lagi terlihat sebagai sosok yang dingin dan mengancam. Ia adalah seorang wanita yang hancur, yang membutuhkan bantuan dan pengampunan. Ranu tahu bahwa tugasnya tidak akan mudah. Ia harus meyakinkan orang-orang yang telah menjadi korban untuk membantu arwah yang telah mengambil barang-barang berharga mereka. Tetapi Ranu yakin, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan warung tengah malam dan membebaskan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Ranu memulai misinya dengan tekad bulat. Keesokan harinya, ia menunggu di luar warung tengah malam hingga malam tiba, menunggu para pengunjung datang. Pria pertama yang ia temui adalah seorang tukang ojek yang kehilangan cincin kawinnya. Ranu menjelaskan segalanya, dari jurnal kakeknya hingga kisah tragis Anjani. Tukang ojek itu awalnya tidak percaya, menganggap Ranu gila. Namun, ketika Ranu menjelaskan tentang ukiran bulan sabit di kalung ibunya yang hilang, tukang ojek itu terdiam. Ia teringat ukiran serupa di cincin kawinnya yang diukir oleh nenek moyangnya. Ia pun setuju untuk membantu. Ranu terus berbicara dengan para pengunjung satu persatu, meyakinkan mereka tentang kebenaran di balik warung itu. Ada yang langsung percaya, ada yang ragu, dan ada juga yang menolak. Namun, Ranu tidak menyerah. Ia menjelaskan bahwa kutukan ini tidak hanya tentang barang-barang yang hilang, tetapi juga tentang kedamaian jiwa mereka. Mereka semua merasakan kekosongan yang sama, mimpi buruk yang sama, dan bisikan-bisikan aneh yang sama. Ranu meyakinkan mereka bahwa dengan membantu Anjani, mereka juga akan membantu diri mereka sendiri. Puncaknya, Ranu berhasil mengumpulkan semua pengunjung yang ia temui di warung. Mereka berkumpul di rumah Ranu, membawa barang-barang peninggalan leluhur mereka yang telah dicuri Anjani. Ada yang membawa kalung, cincin, gelang, jam tangan, bahkan beberapa membawa benda-benda antik. Ranu menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memutus kutukan ini. Kita akan melakukan ritual perdamaian, kata Ranu. Ini bukan tentang membalas dendam pada Anjani, tetapi tentang memaafkan masa lalu dan mengembalikan kedamaian. Mereka semua setuju. Ranu memimpin mereka, menjelaskan langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Mereka akan kembali ke warung, meletakkan semua barang-barang yang telah dicuri Anjani, dan memohon maaf atas nama leluhur mereka. Ini adalah pengorbanan yang tidak mudah, karena mereka harus melepaskan barang-barang yang mereka sayangi. Tetapi Ranu tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan mereka semua. Malam itu, warung tengah malam terasa berbeda. Udara terasa dingin, dan keheningan yang mencekam menyelimuti suasana. Ranu dan para pengunjung masuk ke dalam warung. Mbak Wati, atau Anjani, berdiri di sudut, menatap mereka dengan mata yang penuh dengan berbagai emosi, keheranan, keraguan, dan harapan. Ranu meletakkan kalung bulan sabit peninggalan ibunya di atas meja. Lalu satu persatu, para pengunjung meletakkan barang-barang berharga mereka di sampingnya. Cincin kawin, jam tangan, liontin berlian, dan berbagai barang berharga lainnya. Barang-barang itu memancarkan kilauan samar di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Ranu mengambil napas dalam-dalam. Anjani, panggilnya. Kami datang bukan untuk menyalahkanmu. Kami datang untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Kami datang untuk memohon maaf atas apa yang telah dilakukan leluhur kami. Kami ingin kau tahu bahwa kami memaafkanmu, dan kami berharap kau juga bisa memaafkan kami. Setelah Ranu selesai berbicara, yang lain mulai mengucapkan permohonan maaf mereka, satu persatu. Mereka mengakui kesalahan leluhur mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tiba-tiba, warung itu mulai bergetar. Lampu-lampu berkelip-kelip dan nyaris padam.
Asap dari wajan mengepul dengan intensitas yang tidak wajar, dan bayangan Anjani muncul dari asap itu. Ia tidak lagi terlihat menakutkan, tetapi damai, dengan senyum tipis di wajahnya. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya tidak lagi serak, tetapi lembut dan tenang. "Terima kasih telah membantuku menemukan kedamaian. Aku telah menunggu ini selama bertahun-tahun." Anjani menatap Ranu, dan Ranu bisa melihat air mata di matanya. "Kau adalah pahlawan, anak muda. Kau tidak hanya membebaskanku, tetapi juga membebaskan mereka semua dari kutukan ini." Setelah itu, bayangan Anjani mulai memudar. Asap mengepul semakin tebal, dan akhirnya, bayangan itu lenyap. Warung itu bergetar untuk terakhir kalinya, dan kemudian menghilang seperti debu yang tertiup angin. Meja-meja, gerobak, dan semua barang-barang di dalamnya menghilang tanpa jejak, meninggalkan Ranu dan para pengunjung berdiri di tengah kegelapan, di samping kuburan yang damai. Pagi hari, Ranu terbangun dengan perasaan yang ringan, seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia melongo keluar jendela dan melihat ke arah kuburan. Warung tengah malam tidak ada lagi. Tidak ada lagi lampu kuning yang remang-remang. Tidak ada lagi gerobak makanan. Tidak ada lagi meja dan kursi. Yang tersisa hanyalah lahan kosong di samping kuburan yang kini terlihat damai di bawah sinar matahari pagi. Udara terasa lebih segar dan hangat, tidak lagi berbau tanah basah yang dingin seperti sebelumnya. Penduduk desa yang melewati tempat itu terlihat terkejut dan bersyukur. Mereka menatap lahan kosong itu dengan penuh kelegaan. Seorang nenek tua yang dulunya ketakutan, kini tersenyum dan mengangguk ke arah Ranu. Kisah tentang mahasiswa yang membebaskan desa dari kutukan warung tengah malam menyebar dengan cepat. Ranu, yang awalnya datang sebagai orang asing yang tidak percaya tahayul, kini menjadi pahlawan bagi desa. Ia tidak lagi dipandang dengan curiga, melainkan dengan rasa hormat dan terima kasih. Para pengunjung warung yang telah membantunya juga mengalami perubahan. Mereka tidak lagi merasakan kekosongan di hati mereka. Mimpi buruk dan bisikan aneh pun berhenti. Mereka semua mendapatkan kembali barang-barang berharga mereka, yang kini memiliki makna yang lebih dalam. Cincin kawin tukang ojek, jam tangan pengusaha, dan liontin berlian wanita pebisnis kembali ke tempat seharusnya. Tetapi kali ini mereka membawa cerita baru, cerita tentang pengampunan, pengorbanan, dan kedamaian. Setelah semua kejadian itu, Ranu memiliki kesempatan untuk kembali ke kota dan melanjutkan hidupnya. Ia bisa menyelesaikan studinya dan melupakan semua yang terjadi di desa ini. Namun, Ranu merasa ada ikatan yang kuat yang mengikatnya dengan tempat ini. Ia tidak lagi melihat desa ini sebagai tempat yang mengerikan, melainkan sebagai tempat yang mengajarkannya pelajaran berharga tentang tahayul, pengampunan, dan kekuatan masa lalu. Ranu memutuskan untuk tinggal. Ia mulai merenovasi rumah kakeknya, mengubahnya menjadi sebuah perpustakaan kecil dan tempat berkumpul bagi penduduk desa. Ia menghabiskan sisa waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita dari penduduk desa, mencatatnya dalam sebuah buku baru. Ranu menyadari bahwa ia tidak hanya membebaskan Anjani, tetapi juga membebaskan dirinya sendiri dari pandangan hidup yang sempit. Ia belajar bahwa terkadang, yang dibutuhkan untuk memutus sebuah kutukan adalah pengampunan, bukan kekuatan atau ilmu sihir. Di malam hari, ia duduk di teras rumahnya, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia merenungkan semua yang terjadi, dari ketakutannya saat pertama kali melihat warung itu, hingga keberaniannya untuk menghadapi kebenaran. Ia menyadari bahwa petualangannya tidak sia-sia. Ia telah menemukan kedamaian, bukan hanya untuk Anjani, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ranu memulai kehidupan baru di desa itu, dengan pelajaran berharga tentang tahayul, pengampunan, dan kekuatan masa lalu. Ia menatap ke arah kuburan dan tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun warungnya telah lenyap, Anjani akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Dan di dalam hati Ranu, cerita tentang warung tengah malam dan pemiliknya yang damai akan selalu hidup.